Halo semuanya, jumpa lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa ya guys, sebelum mulai yang baiknya untuk kalian like video ini hitung-hitung uang parkir ya guys. Dan buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Terima kasih, dan juga buat kalian yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Tanpa basa-basi kita bacain novel Martin Beck chapter 5905. Di sini diceritakan pertempuran ofensif dan defensif asli yang sangat hangat dengan penampilan mendadak Yangkei dan dengan berakhirnya Monaye dan Diallo dan seorang orang kuat lainnya tiba-tiba menjadi sangat tragis. Pada saat ini bahkan prajurit tingkat rendah dari dua klan telah memperhatikan bahwa situasinya menjadi aneh. Berbagai tenaga listrik teratas dari kedua klan tampaknya bersaing untuk siapa yang dapat membunuh lebih cepat dan siapa yang dapat membunuh lebih banyak. Di mana-mana di medan perang, Tuan Semu Pesodola Rodmo peringkat ke-8 klan manusia telah menghilang satu demi satu. Dalam hal efisiensi membunuh musuh sendirian tidak diragukan lagi bahwa orang-orang tinta bahkan lebih baik. Dipimpin oleh Pesodola Royal Lord regu pembunuh yang dibentuk oleh lebih dari selusin Pesodo Royal Lord sangat kuat. Formasi yang dibentuk oleh peringkat ke-8 sangat sulit untuk dilawan. Setelah pertempuran dipatahkan, jumlah peringkat ke-8 akan segera binasa. Dan bahkan jika kecepatan yang lebih cepat, dia hanya bisa menangani lebih banyak 3 Pesodo Royal Lord sekaligus. Hanya dalam secangkir teh jumlah Pesodo Royal Lord telah jatuh di klan tinta telah mencapai lebih dari 20. Darah Yangkei ditutupi dengan tinta dan darah, dan niat membunuhnya yang mengerikan tetap ada di sisinya, seperti seorang pembunuh kembali dari api penyucian, sehingga para Pesodo Royal Lord di seluruh medan perang semuanya ketakutan. Dan umat manusia juga membayar harga yang sangat mahal, lebih dari 108 peringkat perubahan menjadi mayat dingin. Tidak sampai peringkat ke-9 satu demi satu menarik tangan mereka untuk bergabung dengan pengepungan dan penindasan klan tinta. Tim yang kuat situasinya berkurang. Yangkei tidak menyerang dan membunuh Pesodo Royal Lord itu tanpa tujuan. Targetnya adalah semua lawan dari peringkat ke-9. Dengan bantuan kekuatan supernatural lurah angkasa, dia berkeliling medan perang dan bekerja sama dengan peringkat ke-9. Ras manusia lawan diselesaikan satu persatu. Ketika peringkat ke-9 berakhir muncul di udara, kekuatan tempur teratas dari ras manusia telah membentuk pengepungan terhadap tim kuat keluarga Mo ini. Sampai saat itu Mi Jinglun menarik nafas lega. Dalam kekosongan, Mi Jinglun, Qiang San, Aoyang Ali, dan Wei Zhou yang Qiao Qiao Wu King Si Da Zhuang Tang Tao adalah 8 dari 9 peringkat, dan peringkat ke-8 kota disegel. Dapat dikatakan bahwa ras manusia 9 peringkat saat ini, kecuali yang berjalan dan membunuh, buka Lao Tinghe dan bertarung sendiri dengan Moyu. Dan Yang Gue Wukuang yang menjauh dari Zutian Great Forbidden berkumpul bersama. Ini adalah pondasi yang dikumpulkan oleh ras manusia selama ribuan tahun. Itu tidak terlalu kuat. Ini jauh lebih buruk daripada ketika ras manusia berada di puncaknya. Tetapi ini adalah tanda dan harapan untuk pembangkit ras manusia. Pertempuran sengit tidak tahu kapan harus berhenti. Ke-8 peringkat ke-9 mendesak Qi masing-masing untuk menutup kekosongan, memastikan bahwa dimanapun mereka menerobos, ras tinta tidak akan menghadapi pukulan seperti badai, tetapi mereka tidak melakukannya. Memilikinya juga terburu-buru untuk bergerak. Ras manusia yang kuat di sisi terang memiliki keunggulan mutlak. Tapi dalam tingkat perjuangan ini, kecerobohan apapun dapat menyebabkan konsekuensi buruk. Kedua belah pihak terus-menerus menguji satu sama lain mencari kekurangan. Apakah kamu tidak akan melarikan diri? Mi Jinglun melirik Monaye dengan sedikit aneh. Sebelum peringkat ke-9 umat manusia datang dan membentuk kecerendungan untuk mengepung, Timo ini memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi Monaye jelas tidak berencana untuk melakukannya, tetapi biarkan peringkat ke-9 umat manusia dikelilingi oleh mereka, yang membuat Mi Jinglun merasa bingung. Kemana harus melarikan diri? Monaye tidak menjawab pertanyaan itu dan melirik Mi Jinglun, menunjukkan bahwa dia adalah pihak yang lebih lemah, tetapi sikapnya sangat keras. Mi Jinglun diam. Monaye berkata lagi, saya tidak tahu satu hal. Saya hanya ingin meminta Mi Jinglun untuk mengklarifikasi. Nafas Yangkei di medan perang tiba-tiba muncul dan menghilang. Dengan setiap kemunculannya pasti ada jumlah raja Pesodo yang tidak beruntung. Tim kuat keluarga Mo telah ditahan, tetapi Yangkei dapat melepaskan tangan dengan kakinya untuk membunuh dan membunuh. Tampaknya
baik untuk menunda sedikit waktu sehingga Yang dapat melemahkan kekuatan keluargamu dengan lebih baik. Mi Jinglun memikirkannya. Dia berkata, masih ada hal yang tidak dapat kamu pahami di dunia ini. Ini tidak sepenuhnya menggoda. Sebagai komandan tertinggi dari dua ras, Mi Jinglun dan Monaye belum bertarung selama 1 atau 2 tahun. Kita dapat mengatakan bahwa kita tahu intinya. Terlepas dari posisi balapan, Mi Jinglun masih menjadi lawan Monaye sangat penting. Monaye tidak menjawab kata-katanya dan membayangkan keraguan di dalam hatinya. Bagaimana kamu mengetahuinya? Apa yang kamu temukan? Mi Jinglun berkata dengan santai, mengungkapkan keraguan di wajahnya tepat waktu. Monaye menatapnya tanpa bergerak dan berkata dengan acuh tak acuh, meskipun Mi kamu dapat menutupi dengan sangat baik, saudara lelaki Aoyang ini tampaknya tidak memiliki penyamaran yang baik seperti kamu. Jadi mengapa? Mi Jinglun harus bertanya dengan sadar. Selain itu, Aoyang Li kesal dan berkata, ada apa dengan Lao Tozu? Hanya mengobrol dan tiba-tiba terlibat dengan apa yang dilakukan Lao Tozu. Aoyang Li tidak senang. Monaye menoleh untuk menatapnya. Ketika saya menanyakan kalimat itu, ekspresi Anda sedikit berubah, yang menunjukkan bahwa Anda tahu apa yang saya tanyakan. Pada saat hidup dan mati, bisakah aku gugup? Aoyang Li meraung. Monaye tidak repot-repot memperhatikannya, masih menatap Mi Jinglun. Selama bertahun-tahun umat manusia telah mempertahankan frekuensi pelanggaran yang sama terhadap pengembalian. Tetapi kali ini jauh lebih awal dan saudara yang sebenarnya tidak melakukannya peduli padaku. Jelas dia tidak menyelamatkan 8 peringkat itu. Tetapi dia masih membantai Raja Pesodollarot. Jelas ada hanya perlu menghabiskan lebih dari 10 tahun untuk mencapai tujuan yang sama dengan biaya minimal. Tetapi Anda telah memilih cara ini, situasi ini. Sepertinya kamu tidak sabar untuk memenangkan permainan tanpa kembali. Di samping dialog yang banyak, Pesodollarot mendengarkan awal dan kabut. Mereka tidak tahu apa yang Monaye bicarakan. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah kali ini sedikit sengit. Pasti ada 2 dari mereka di sisi tinta. Seorang raja lebih dari seluruh raja palsu. Tetapi ras manusia memiliki 9 peringkat ke-9. Dalam hal kekuatan, ras tinta benar-benar dirugikan. Mereka juga ingin tahu jawaban atas pertanyaan Mi Jinglun sekarang. Mengapa mereka tidak melarikan diri ketika mereka bisa melarikan diri? Akibatnya mereka jatuh ke dalam situasi terkepung seperti sekarang dan masing-masing kekuatan klan tinta. Sementara gugup dan gelisah di hati mereka pasti melahirkan beberapa ketidakpuasan dengan Monaye. Mengapa ini? Mulai bertanya tetapi tidak bertanya dan melanjutkan. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu umat manusia Anda mengetahuinya, sehingga Anda tidak sabar untuk mengakhirinya tanpa Dino Return Pass. Perang untuk ini saya lebih suka membayar lebih untuk itu, Mi Jinglun kan? Mi Jinglun menggelengkan kepalanya dan berkata,